Sekarang aku berikan doa kuno, bukan doa agama, tapi doa semesta. Doa ini tertulis dalam berbagai pitutur Semar dan ajaran Sabda Palon. Doa ini hanya niat, tidak bertentangan dengan keyakinan apapun, karena ia bekerja di wilayah energi. Bacalah saat menyapu. Lekekek ukek sak turito Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Salam rahayu, salam sejahtera bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari terang. Ndok, toleh, putu-putuku, lan sedulur kabeh. Malam ini, Semar akan bercerita, bukan tentang politik, bukan tentang gosip, bukan tentang dunia yang ribut oleh suara manusia sendiri, tapi tentang sesuatu yang sering kita anggap sepele, namun dampaknya luar biasa besar. Tentang lantai rumah, tentang sapu, tentang debu, tentang energi, dan tentang bagaimana orang Jawa sejak ribuan tahun lalu sudah memahami bahwa rumah bukan hanya tempat berteduh, tapi ruang bersemayamnya jiwa. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Coba panjenengan renungkan sejenak. Kenapa orang masuk rumah tiba-tiba jadi mudah marah? Kenapa anak di rumah gampang sakit-sakitan? Kenapa usaha di rumah selalu macet? Kenapa tidur gelisah, mimpi buruk terus? Padahal rumahnya bagus, temboknya tebal, dan pagarnya tinggi. Ilmu modern menyebutnya stres lingkungan, polusi udara, mikroba, bakteri, jamur, sirkulasi buruk. Ilmu Jawa menyebutnya omah kebak reget sokmo, omah ketumpangan energi Allah, omah kecemplung hawa panas lan peteng. Rumah yang kotor secara energi. Dalam serat Centini disebutkan, omah kang resik ora mung saka reget, nanging saka pepetenging rasa. Artinya, rumah yang bersih bukan hanya dari debu, tetapi dari kegelapan rasa. Karena sesungguhnya debu itu bukan sekedar pasir. Debu menyimpan sisa marah. Debu menyimpan sisa tangis. Debu menyimpan sisa doa yang tak sampai. Debu menyimpan sisa iri. Debu menyimpan sisa dengki. Ilmu modern menyebutnya partikel mikro. Ilmu Jawa menyebutnya tilas rasa. Dan semua itu jatuh, mengendap, menempel di lantai rumah. Maka orang Jawa dulu tidak asal menyapu. Menyapu bukan pekerjaan pembantu.
menyapu adalah ritual spiritual. Bahkan dalam pitutur Semar dikatakan, sapa sing resik omahe, bakal resik dalane urip. Siapa yang menjaga kebersihan rumahnya, maka jalannya hidupnya akan dibersihkan pula. Ilmu menyapu, ritual, sains, dan sukmo. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Di zaman sekarang, orang menyapu sambil marah-marah. Capek kerja, masih harus nyapu. Ini rumah isinya debu terus. Anak-anak berantakin terus. Padahal, emosi saat menyapu itu ikut masuk ke lantai. Dalam ilmu fisika modern, emosi manusia memengaruhi gelombang elektromagnetik tubuh. Jantung memancarkan medan listrik, otak memancarkan gelombang, kulit memancarkan bioelektrik, dan lantai ia menyerap. Karena bumi adalah konduktor alami. Itulah sebabnya dalam ilmu grounding modern, orang dianjurkan menyentuh tanah untuk membuang energi negatif. Orang Jawa sudah melakukannya sejak ribuan tahun lalu, lewat menyapu. Dalam serat Darmo Gandul tertulis, nyapu iku nyirnakake rereget lahir lan batin. Menyapu bukan hanya membersihkan kotoran lahir, tapi juga kotoran batin. Maka cara menyapu dalam ilmu Jawa tidak boleh sembarangan. Bukan asal geser debu, bukan asal dorong pasir, tapi harus 1. Dari dalam keluar, 2. Dari timur ke barat, 3. Dengan niat, 4. Dengan rasa, 5. Dengan doa. Kenapa dari timur ke barat? Karena timur adalah arah lahirnya matahari, arah energi kehidupan, arah awal kesadaran. Barat adalah arah tenggelam, arah kembali, arah pelepasan. Maka menyapu dari timur ke barat adalah simbol membuang kegelapan, melepas beban, menyingkirkan sial, memulangkan energi buruk ke asalnya. Dalam prasasti Kawali disebutkan, sing resik papan panggonane bakal resik batine lan becik rejekine. Siapa yang menjaga tempat tinggalnya bersih, batinnya bersih, rezekinya baik. Ini bukan klinik, ini ilmu lingkungan. Debu mengandung bakteri, jamur, tungau, spora, logam berat, residu kimia. Semua itu memicu sesak napas, alergi, insomnia, depresi, cepat marah, lelah kronis. Ilmu Jawa menyebutnya omah ketempelan lelembut rereget, omah kebak hawa panas. Bukan berarti rumahnya ada setan, tapi energinya tidak sehat. Dan energi tidak bisa disapu dengan sapu saja, harus dengan ilmu. Ritual menyapu lantai, pembersih energi sihir dan negatif. Sekarang, Semar ajarkan ritual dasar ilmu menyapu lantai ala Jawa kuno. Ritual ini bisa dipakai semua oleh suku, ras, dan agama apapun. Ilmu ini sederhana, murah, tidak ribet, tidak butuh dukun,
tidak butuh mahar, hanya butuh niat, rasa, dan kesadaran. Persiapan: siapkan sapu lidi, lebih utama air putih dalam wadah, garam dapur 1 sendok, wewangian alami, daun pandan, jeruk atau melati. Campur garam ke air, celupkan tangan kanan, usap ke sapu sambil membaca dalam hati. Niat ingsun resik omah, resik badan, resik rasa, resik urip. Artinya, aku niat membersihkan rumah, membersihkan badan, membersihkan rasa, membersihkan hidup. Tata cara menyapu: mulai dari ruang paling dalam, lalu pelan-pelan ke depan. Sambil menyapu, ucapkan lirih: soko peteng bali marang padang, soko olo bali marang becik, soko abot bali marang enteng. Dari gelap kembali ke terang, dari buruk kembali ke baik, dari berat kembali ke ringan. Jangan menyapu sambil marah, karena marah itu lengket. Dalam serat Gotoloco disebutkan, rereget sing paling angel dibuang, yaiku nesu ing jero ati. Kotoran paling sulit dibuang adalah marah di dalam hati. Setelah selesai menyapu, percikkan air garam ke lantai sambil berkata, mugi resik lahir lan batin. Semoga bersih lahir dan batin. Lalu buang debu keluar rumah, jangan ditahan di dalam. Karena menahan debu sama dengan menahan masalah. Nok, tole, putu-putuku kabeh, rumah itu seperti tubuh. Kalau tubuh tidak dibersihkan, penyakit datang. Kalau rumah tidak dibersihkan, rejeki macet. Dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa para raja Majapahit melakukan ritual pembersihan istana setiap malam Jumat Kliwon. Karena mereka paham, negeri besar runtuh bukan karena musuh, tapi karena energi dalamnya busuk. Dan rumah kecil pun bisa hancur kalau energinya dibiarkan kotor. Rumah itu bisa sakit dan ia memberi tanda. Dok, toleh, putu-putuku kabeh. Tidak semua rumah yang retak itu karena gempa. Tidak semua genteng bocor karena hujan. Tidak semua tembok lembab karena cuaca. Kadang rumah itu bukan rusak, tapi sakit. Dalam pitutur Jawa kuno dikatakan, omah iku duwe nyawa, yen nyawane loro, sing manggon melu loro. Rumah itu punya nyawa. Jika nyawanya sakit, penghuninya ikut sakit. Tapi orang zaman sekarang malah tertawa. Ah, itu cuma sugesti. Ah, itu cuma mitos. Ah, itu cuma perasaan. Padahal ilmu modern sudah membuktikan lingkungan mempengaruhi psikologi, ruang mempengaruhi emosi, aroma mempengaruhi ingatan, sirkulasi mempengaruhi hormon.
Orang Jawa menyebutnya hawa omah, rasa papan panggonan, getar panggonan. Dan semua rumah memancarkan getaran. Bahkan tembok pun menyimpan memori. Dalam penelitian fisika kuantum, dikenal istilah memory of matter. Materi bisa menyimpan jejak energi, air bisa menyimpan memori, kristal bisa menyimpan informasi, logam bisa menyimpan medan magnet. Lalu tembok, ia menyerap suara, ia menyerap tangis, ia menyerap doa, ia menyerap pertengkaran, ia menyerap sumpah serapah. Maka jangan heran ada rumah yang masuk rasanya adem, ada rumah yang masuk rasanya sumpah, ada rumah yang bikin ngantuk, ada rumah yang bikin emosi. Itu bukan perasaanmu, itu bahasa rumah. Dalam serat Sutasoma tertulis, rasa itu luwih tuwa tinimbang pikiran. Rasa lebih tua daripada pikiran. Artinya, rasa bisa membaca lebih dulu sebelum logika bekerja. Tanda-tanda rumah terkena energi negatif dan sihir. Sekarang, Semar ajarkan cara membaca tanda. Bukan dengan mata dukun, bukan dengan teropong gaib, tapi dengan rasa dan nalar. Tanda pertama, penghuni sering emosi tanpa sebab. Baru bangun sudah marah, masalah kecil jadi ribut, anak rewel tanpa sebab, suami istri gampang bertengkar. Ilmu psikologi menyebutnya overstimulasi, stres lingkungan, kelelahan sensorik. Ilmu Jawa menyebutnya omah kebak hawa panas, omah ketumpangan rasa nesu. Tanda kedua, sering mimpi buruk atau ketindihan, tidur gelisah, mimpi dikejar, mimpi jatuh, mimpi diikuti bayangan. Ilmu medis menyebutnya sleep paralysis, gangguan rem, stres hormon kortisol. Ilmu Jawa menyebutnya omah kebak hawa peteng, omah ketemplelan tilas olo. Tanda ketiga, hewan tidak betah, kucing tidak mau masuk, ayam enggan bertelur, burung gelisah, ikan sering mati. Hewan lebih peka dari manusia. Dalam Nagara Kertagama tertulis, soto luwih dhisik rumangsa tinimbang menungso. Hewan lebih dulu merasa daripada manusia. Tanda keempat, tanaman cepat layu, padahal disiram, padahal pupuk bagus, padahal kena matahari. Ilmu botani menyebutnya kualitas udara, jamur, mikroorganisme patogen. Ilmu Jawa menyebutnya tanah ketutup hawa olo. Tanda kelima, rejeki seret tanpa sebab jelas. Usaha lancar di luar, tapi macet di rumah. Gaji masuk, habis terus. Dagangan laku di tempat lain, tapi sepi di rumah. Dalam serat Sabdo Palon disebutkan, rejeki ora mung saka usaha, nanging saka resiking papan panggonan.
Rezeki bukan hanya dari usaha, tapi dari resiknya tempat tinggal. Sekarang pertanyaannya, apakah semua itu karena sihir? Tidak selalu. Ilmu Jawa itu adil. Ia tidak menyalahkan makhluk halus dulu. Yang dicek pertama adalah kebersihan, sirkulasi, cahaya, suara, bau, emosi penghuni. Kalau semua sudah dibersihkan, tapi gangguan masih kuat, barulah dilihat unsur energi kiriman. Orang Jawa menyebutnya tenung, santet, teluh, guno-guno. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk waspada. Karena iri itu nyata, dengki itu nyata, hasad itu nyata, dan pikiran manusia adalah senjata paling tajam. Coro membaca hawa rumah dengan ilmu Jawa. Sekarang Semar ajarkan coro sederhana membaca hawa rumah, tanpa alat, tanpa dukun, tanpa mahar. Coro pertama, tes rasa tubuh. Masuk ke rumah dalam keadaan tenang. Tarik napas pelan, tutup mata sebentar. Perhatikan, apakah dada terasa ringan atau terasa sesak? Apakah kepala terasa jernih atau terasa berat? Apakah badan terasa rileks atau tegang? Tubuh adalah alat deteksi terbaik. Dalam serat Centini disebutkan awak iku piranti paling jujur. Tubuh adalah alat paling jujur. Dari coro kedua, tes hawa panas dan dingin. Diam di satu titik, rasakan suhu ruangan. Bukan suhu AC, bukan suhu cuaca, tapi rasa di kulit. Hawa panas menusuk sama dengan energi emosi tinggi. Hawa dingin menusuk sama dengan energi sedih lama. Orang Jawa menyebutnya hawa murup, hawa teles. Dari coro ketiga, tes api. Nyalakan lilin di tengah rumah. Perhatikan apinya. Api tenang sama dengan energi stabil. Api goyang liar sama dengan energi kacau. Api meredup sama dengan energi berat. Ini bukan klinik. Api bereaksi terhadap udara. Udara bereaksi terhadap partikel. Partikel bereaksi terhadap getaran. Dari coro keempat, tes aroma. Coba bakar kemenyan atau daun pandan. Jika aromanya cepat hilang, rumah netral. Jika aromanya berat dan pengap, rumah menyimpan endapan energi. Dalam ilmu modern, ini terkait dengan sirkulasi oksigen. Dalam ilmu Jawa, ini terkait dengan hawa batin. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Ilmu Jawa itu bukan melawan sains. Ia berjalan bersama sains. Bedanya, sains melihat dengan alat. Ilmu Jawa melihat dengan rasa. Sains mengukur dengan angka, ilmu Jawa mengukur dengan getar jiwa. Dan Semar Jawa selalu mengingatkan, jangan takut pada yang tak kasat mata. Takutlah pada rasa yang tak kau jaga. Di batch ketiga nanti, Semar akan membuka coro pembersihan rumah tingkat lanjut. Ritual pembuangan energi kiriman,
cara memutus jejak sihir dan teknik penguatan aura rumah. Dengan ilmu yang aman, masuk akal, dan bisa dipraktekkan siapa saja. Karena tujuan ilmu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membebaskan. Baik, Ndok. Toleh, putu-putuku kabeh. Semar kembali melangkah. Menyapu bukan sekedar gerak tangan, tapi laku batin. Kini kita masuk ke batch 3. Lebih dalam, lebih halus, lebih berbahaya jika salah. Karena ilmu bersih-bersih rumah adalah ilmu menjaga gerbang hidup. Pantangan menyapu dalam ilmu Jawa kuno. Ndok, Toleh, putu-putuku kabeh. Dalam ilmu Jawa, setiap gerak manusia adalah doa. Dan setiap doa punya akibat. Maka menyapu pun tidak boleh sembarangan. Di dalam serat Gotoloco terselip wejangan keras. Wong kang sembrono resik papan padha wae buka lawang sengkolo. Orang yang sembarangan membersihkan rumah sama saja membuka pintu kesialan. Ada pantangan yang diwariskan turun-temurun, bukan karena mistik kosong, tapi karena hukum energi. Pantangan pertama, menyapu saat maghrib tiba. Waktu maghrib adalah pergantian dimensi. Siang menutup, malam membuka. Dalam kepercayaan Jawa, itulah waktu makhluk halus mulai bergerak. Menyapu saat maghrib berarti mengaduk wilayah perlintasan. Akibatnya, rumah jadi tidak tenang. Anak kecil rewel, mimpi buruk datang. Pantangan kedua, menyapu malam hari tanpa niat. Menyapu malam hari boleh, asal sadar, asal berniat. Karena malam adalah waktu energi rendah aktif. Kalau menyapu tanpa kesadaran, kita malah memanggil. Pantangan ketiga, menyapu dari luar ke dalam. Ini kesalahan paling fatal, karena sama saja mengundang energi liar masuk rumah. Orang Jawa berkata, nyapu saka njaba mlebu, padha karo ngundang sengkala mlebu. Pantangan keempat, menyapu sambil marah. Emosi adalah bahan bakar energi negatif. Maka menyapu sambil marah ibarat menyebar kutukan ke lantai rumah sendiri. Pantangan kelima, menyapu sambil mengeluh. Karena keluhan adalah doa yang tidak sadar. Dan semesta tidak pernah menolak doa. Waktu sakral untuk menyapu menurut leluhur Jawa. Sekarang dengarkan baik-baik nak, karena ini rahasia para empu. Dalam prasasti Kawali dan Serat Centini disebutkan bahwa waktu membersihkan tempat tinggal adalah bagian dari lagu spiritual. Ada 3 waktu sakral. Pertama, pagi sebelum matahari naik tinggi. Ini waktu energi baru lahir. Getaran bumi masih murni, udara masih perawan. Menyapu di waktu ini menghapus sial kemarin, menjemput rezeki hari ini. Kedua, sore sebelum matahari tenggelam. Ini waktu penutupan energi. Menyapu sore hari menutup pintu sengkolo, mengunci masuknya gangguan malam. Ketiga,
malam Jumat Kliwon jika perlu. Ini waktu spiritual tinggi. Biasanya dipakai untuk pembersihan besar, buang sial berat, putus kiriman, netralisir gangguan gaib. Dalam Babat Tanah Jawa tertulis, resik papan ing wengi suci, podo karo nutup lawang olo. Membersihkan rumah di malam suci sama dengan menutup pintu kejahatan. Tapi ingat, ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan. Ilmu ini untuk keselamatan. Jenis sapu sing membawa berkah lan sing membawa sial. Sekarang kita bicara soal alat. Karena dalam ilmu Jawa, alat menyimpan karakter. Sapu bukan sekedar ijuk. Ia adalah penjaga rumah. Dalam serat Sabda Palon disebut, sapu iku panguwasa lawang. Yen salah gawe, omah dadi peteng. Sapu adalah penguasa pintu. Kalau salah memperlakukan, rumah jadi gelap. Jenis sapu yang dianjurkan, yang berenergi positif. Sapu dari ijo alami, sapu yang tidak patah, sapu yang tidak disambung-sambung, sapu yang disimpan bersih. Karena ijo menyimpan muatan bumi. Ia menyerap energi negatif lalu mengikatnya. Jenis sapu yang membawa sengkolo atau berenergi negatif, sapu bekas orang meninggal, sapu patah, sapu hasil curian, sapu bekas rumah kosong lama, sapu yang sering dilempar. Karena sapu menyimpan memori rumah sebelumnya. Dalam ilmu energi modern, benda menyimpan rekaman. Itulah sebabnya rumah bekas sering membawa aura lama. Sapu pun begitu. Jika sapu sudah tua, rusak atau patah, jangan dibuang sembarangan. Bungkus dengan kain, siram air garam, buang di tempat yang bersih. Karena ia sudah berjasa menjaga rumahmu. Nah, ndoleh, putu-putuku kabeh. Di batch 4 nanti, aku akan bongkar ilmu membuang sial lewat lantai, cara memutus kiriman gaib, doa Jawa tanpa agama, rahasia sudut rumah yang paling berbahaya. Karena dalam rumah ada titik-titik gaib yang jarang disadari manusia. Aku Semar yang tidak hanya menyapu lantai, tapi menyapu jalan hidup. Dok, toleh, putu-putuku kabeh. Semar kembali melangkah pelan, masuk ke wilayah yang jarang dibicarakan. Karena disinilah banyak orang hidup tanpa sadar. Di rumah yang tampak terang, tapi menyimpan bayang. Kini kita masuk ke batch 4. Lebih dalam, lebih sunyi, lebih sakral. Titik-titik gaib dalam rumah yang menyimpan sial. Dok, toleh, putu-putuku kabeh. Rumah bukan ruang kosong. Rumah adalah peta energi. Dalam serat Sutasoma dan ajaran para empu Jawa, disebutkan bahwa setiap bangunan memiliki pancer geter, pusat getaran. Dan di sekelilingnya ada simbol-simbol gaib. Orang Jawa menyebutnya titik pametek, titik penyangga energi. Ada 4 titik paling rawan.
Pertama, sudut dapur. Dapur adalah pusat api. Api adalah unsur pemurni, tapi juga pemancing. Jika dapur kotor energinya, rezeki akan bocor. Dalam Serat Centini disebut, pawon kang peteng nutup lawang sandang lan pangan. Rumah yang gelap auranya menutup pintu sandang lan pangan. Tanda dapur kotor energinya. Masakan sering gosong, kompor sering rusak, penghuni sering sakit perut, uang cepat habis. Kedua, pintu utama. Pintu adalah gerbang takdir. Setiap tamu membawa getaran. Setiap orang meninggalkan jejak. Kalau pintu tidak pernah dibersihkan secara batin, maka rumah menjadi terminal energi. Dalam prasasti Canggal tertulis bahwa gerbang kerajaan selalu disucikan sebelum upacara, karena gerbang adalah batas dunia. Ketiga, kamar tidur. Tempat jiwa keluar masuk. Saat tidur, jiwa manusia berjalan. Kalau kamar kotor energinya, mimpi akan kacau. Tidur tidak pulih. Keempat, sudut penyimpanan sapu. Ini yang paling sering dilupakan. Sapu menyimpan semua sial. Kalau disimpan sembarangan, ia mengembalikan sengkolo ke rumah. Ilmu membuang sial melalui lantai rumah. Sekarang kita masuk ke ilmu tinggi. Ilmu yang dulu hanya diajarkan pada para cantrik. Ilmu ini disebut Laku Sirno Sengkolo. Tertulis dalam beberapa lontar Bali tua dan ajaran Jawa kuno. Prinsipnya satu, sial itu bisa disapu, karena sial adalah energi, dan energi bisa dipindahkan. Bahan ritual, air 1 ember, garam kasar segenggam, abu dapur sedikit saja, jeruk nipis 1 buah, sapu ijuk. Secara ilmiah, abu sama dengan karbon aktif alami penyerap racun, garam sama dengan penetral ion, jeruk sama dengan antiseptik, air sama dengan penghantar energi. Secara spiritual, abu sama dengan lambang pelebur sial, garam sama dengan pagar aura, jeruk sama dengan pemutus geter, air sama dengan pemurni. Caranya, pertama, campur semua bahan dalam ember. Kedua, diamkan 10 menit. Karena 10 menit adalah 1 siklus nafas bumi. Ketiga, basahi sapu. Keempat, sapu lantai dari dalam keluar. Kelima, saat menyapu, ucapkan dalam hati, sing olo sirno, sing peteng lungo, sing becik teko. Yang buruk lenyap, yang gelap pergi, yang baik datang. Setelah selesai, buang air ke selokan yang mengalir. Jangan ke kamar mandi, jangan ke halaman, karena air mengalir adalah simbol pelepasan. Dalam Nagara Kertagama, air mengalir selalu dipakai untuk pembersihan kerajaan. Doa Jawa tanpa agama. Getaran pembersih rumah. Sekarang aku berikan doa kuno, bukan doa agama,
tapi doa semesta. Doa ini tertulis dalam berbagai pitutur Semar dan ajaran Sabda Palon. Doa ini hanya niat, tidak bertentangan dengan keyakinan apapun, karena ia bekerja di wilayah energi. Bacalah saat menyapu. Ya hyang urip, resiano papan iki, resiano hatiku, adohno sengkolo, cedakno rahayu. Artinya, wahai sumber kehidupan, bersihkanlah rumah ini, bersihkanlah hatiku, jauhkan kesialan, dekatkan keselamatan. Doa ini mengaktifkan energi diri sendiri dan medan positif rumah. Secara ilmiah, niat mempengaruhi gelombang otak, dan gelombang otak mempengaruhi ruang. Itulah sebabnya rumah orang baik terasa teduh, rumah orang pendengki terasa panas. Nah, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Di batch 5 nanti, batch penutup, aku akan bongkar ilmu menjaga rumah tetap terang auranya. Cara mengunci pintu gaib rumah, tanda rumah sudah pulih, dan rahasia Semar tentang rumah sejati manusia. Karena sejatinya, rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tubuh, dan tubuh adalah istana jiwa. Aku Semar, menyapu lantai, menyapu nasib, menyapu jalan pulang manusia. Baik, Ndok Tole, putu-putuku kabeh. Kita sampai di gerbang pamungkas. Gerbang sunyi, gerbang terang, gerbang pulang. Ini batch 5, penutup. Bukan akhir, tapi awal kesadaran. Disinilah Semar membuka rahasia terakhir tentang rumah, tentang hidup, tentang jalan pulang manusia. Ilmu menjaga rumah tetap terang auranya. Ndok Tole, putu-putuku kabeh. Membersihkan rumah itu mudah. Menjaga rumah tetap bersih auranya, itulah ilmu sejati. Karena energi buruk itu seperti debu, datang setiap hari tanpa permisi. Maka rumah harus dirawat batinnya. Dalam serat Wedotoma tersirat, wong kang waspada lan eling, omahe dadi pepadang urip. Orang yang waspada dan sadar, rumahnya menjadi pelita kehidupan. Ada 4 laku penjaga aura rumah. Pertama, jangan biarkan rumah gelap terlalu lama. Rumah gelap menampung energi rendah. Buka jendela setiap pagi, biarkan matahari masuk. Secara ilmiah, sinar matahari membunuh bakteri. Secara spiritual, matahari membakar energi stagnan. Kedua, tanam sesuatu di depan rumah. Tanaman adalah penyeimbang energi. Dalam filsafat Jawa, tumbuhan itu penjaga alam. Itulah sebabnya keraton selalu punya taman. Ketiga, menyapu minimal sekali sehari. Walau hanya sebentar,
Karena menyapu adalah meditasi, gerak tangan menenangkan pikiran. Keempat, jangan biarkan rumah penuh keluhan, karena kata-kata adalah mantra. Rumah yang sering dipenuhi amarah akan menumbuhkan sial. Rumah yang sering dipenuhi doa akan menumbuhkan keselamatan. Ilmu mengunci pintu gaib rumah. Sekarang kita masuk ke ilmu terakhir, ilmu pengunci. Dalam ajaran Jawa kuno, setiap rumah punya lawang alus, pintu halus. Bukan pintu kayu, bukan pintu besi, tapi pintu energi. Kalau pintu ini terbuka, gangguan mudah masuk. Ilmu ini disebut laku nutup lawang alus. Bahan rituale piye? Banyu putih sak gelas, garam sejumput, donga niat. Carane, setiap malam sebelum tidur, ambil air, masukkan garam, pegang gelas dengan 2 tangan. Ucapkan dalam hati, "Ya Gusti Kang Maha Urip, kunci lawang omah iki, kunci lawang batinku, ojo ana ala mlebu." Artine, wahai sumber kehidupan, kuncilah pintu rumah ini, kuncilah pintu batinku, jangan biarkan keburukan masuk. Lalu, percikkan air ke arah pintu utama. Cukup 3 tetes. 3 adalah angka kesempurnaan. Lahir, hidup, pulang. Dalam ilmu energi modern, ritual malam menciptakan sugesti positif yang menenangkan sistem saraf. Tidur menjadi nyenyak, mimpi menjadi terang. Rahasia Semar, rumah sejati manusia. Sekarang, dengarkan pelan-pelan, Nak, karena ini inti dari semua ilmu. Dalam serat Sabdo Palon tertulis, omah sejati iku badan, lan badan iku panggonan nyimpen ruh. Rumah sejati adalah tubuh, dan tubuh adalah tempat tinggal jiwa. Kalau rumahmu bersih, tapi hatimu kotor, sial tetap datang. Kalau rumahmu sederhana, tapi hatimu terang, bahagia akan pulang. Karena sejatinya, yang perlu disapu bukan hanya lantai, tapi iri, dengki, sombong, takut, serakah. Itulah debu batin. Dan Semar hanya ingin mengingatkan, jangan sibuk mengejar rumah mewah kalau rumah jiwamu masih bocor. Jangan sibuk membangun tembok tinggi kalau pintu hatimu masih terbuka untuk kebencian. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Hidup ini bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa damai kau pulang ke dalam dirimu. Kini perjalanan kita selesai. Bukan karena ilmunya habis,
tapi karena kesadaranmu sudah dibuka. Ingat yo, kalau hidup terasa berat tanpa sebab, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Cobalah menyapu lantaimu, membersihkan ruangmu, menjernihkan niatmu. Karena bisa jadi rejeki hanya menunggu rumahmu layak disinggahi. Aku Semar, penjaga jalan sunyi, penyapu lorong jiwa. Salam resik, salam waras, salam eling. Sampai bertemu di kisah berikutnya, di mana manusia kembali belajar menjadi manusia sing sadar diri.